Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Allah berfirman bahwa setiap jiwa atau setiap yang bernapas itu akan merasakan mati, dan mati itu adalah gaib, Ustaz. Nggak ada yang tahu. Tapi di Al-Quran dikatakan janganlah menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan, seolah-olah udah dikasih tahu manusia tuh matinya jangan seperti itu gitu, Ustaz. Ayat ini gimana maksudnya, Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Memang betul istilahnya kalau kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut itu insya Allah itu sudah benar. Jadi semua yang bernyawa, berjiwa itu akan mati. Nah, memang ada ayat yang memang ada hubungannya dengan kalimat tersebut, tapi khususnya bagi manusia yang tadi Haji bertanya bahwa janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Haji, kalimat ini sebenarnya memberikan, bisa menjadikan pelajaran bagi kita sebagai manusia itu bahwa manusia itu siapapun dia, orang Islam atau bukan orang Islam, itu kalau dia melakukan suatu perbuatan yang tidak baik itu akan menjadikan kebinasaannya dia. Perbuatan yang tidak baik istilahnya. Jadi banyak orang yang memang belum mengerti perbuatan tidak baik itu kok bisa menjadi kebinasaan seseorang. Itu cerita dari Quran ya, insya Allah pasti benar. Cuma yang bagaimana itu memang belum pernah diteliti khususnya oleh orang Islam sendiri. Tetapi saya memberikan gambaran seperti ini. Salah satu hal yang amat dekat dengan kebinasaan itu adalah amarah sebenarnya. Oh, amarah. Amarah sebenarnya. Jadi amarah itu memang dilarang. Makanya dalam salah satu hadis diceritakan la taktub walakal jannah. Jadi jangan marah, bagimu surga. Jadi intinya adalah itu pesan. Nah, jangan marah, bagimu surga itu juga banyak orang tidak paham, tapi intinya mencoba untuk belajar tidak marah, tetapi secara teori ngerti, tetapi harfiah aplikasinya nggak paham. Jadi marah itu dianggap sebagai sama seperti pakai baju. Mau kamu pakai baju ini ya pakai gitu ya, mau marah ya marah gitu. Jadi orang nggak sadar bahwasanya marah itu yang akan menjadikan dia nanti akan mendapati kematiannya sebenarnya. Nah, kenapa saya cerita seperti ini? Banyak yang saya amati dari orang-orang dekat saya yang memang kecenderungan emosional. Saya kan menceritakan kenapa tadi bahwasanya wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Bagaimana ini kita bisa menjadi gambaran? Memang ada orang yang meninggalnya di usia 100 tahun ada, 80 tahun ada, 60-an tahun ada, 45 tahun ada, 30 bayi pun ada. Bayi pun ada. Nah, sekarang kita kan pasti akan bercerita itu takdirnya Allah kan gitu ya. Betul. Sebenarnya memang betul kan sudah menjadi meninggal di titik itu takdir dari Allah Ta'ala, itu sudah nas yang sudah dituliskan oleh Allah Ta'ala. Tetapi bagaimana Allah itu akan menjadikan bayi itu meninggal, anak yang umur 18 tahun meninggal, kan gitu. Nggak mungkin Allah itu tiba-tiba langsung mengambil ibaratnya kasarannya. Kalau orang itu kan hanya Allah mau diambil, loh iya berarti kamu mikir Allah itu pembunuh kan gitu ya. Ya secara tidak langsung sebenarnya enggak, semua itu ada sebabnya. Nah, sebabnya inilah yang tidak pernah difikirkan oleh kita sebagai manusia, khususnya yang Islam, bahwasanya Allah itu sudah berpesan di dalam Quran dan banyak.
ya, selalu disuruh umpamanya berkata yang lemah lembut, pemaaf, kemudian musyawarah, kemudian mendoakan orang lain, kemudian diamlah, kemudian banyak hal yang kita itu diminta untuk melakukan sesuatu jika ada ujian yang tidak mengenakan itu menghampiri kita, kecuali sakit ya, kecuali sakit. Kalau sakit itu kan sudah diceritakan di ayat yang lain. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Musibah jadi nggak cuma sakit saja, mau kesandung kayak, mau terbentur kayak, mau tabrakan kayak, mau kepleset kayak, itu sebenarnya musibah. Kecil dan besarnya tergantung dosa-dosa manusia sebenarnya. Nah, di titik ini banyak orang yang tidak tahu bahwa kalau ada orang mati ya sudah, itu Allah saja yang tahu. Sebenarnya apa yang kita sering ceritakan itu sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi semua orang di muka bumi ini agar sujud kepada Allah Ta'ala. Loh, kok bisa sujud pada Allah? Iya, Allah mengajarkan untuk memaafkan, Allah mengajarkan untuk mendoakan kesalahan, Allah mengajarkan untuk lemah lembut. Itu kan jelas sekali, tetapi kebanyakan manusia itu nggak paham. Dia taunya kalau dia seorang Islam itu ya sholat, ya puasa di bulan Ramadan, atau sholat sunnah, atau puasa sunnah, dan sebagainya, atau membaca Quran, yang memang itu kelihatan seperti ibadah sehari-hari aja. Tetapi perilaku tidak pernah atau jarang sekali diperhatikan bahwa perilaku inilah sebenarnya salah satu yang mengantarkan seseorang itu nanti binasanya itu kapan. Berarti menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasan ini, menjerumuskan sengaja dia binasa dengan perilaku yang tidak baik itu sih sebenarnya. Makanya saya kasih contoh baru kemarin ini ya, yang kemarin ini meninggal istilah. Jadi saya punya teman laki-laki, istrinya meninggal. Istrinya meninggal. Nah, istrinya masih belum tua, masih di bawah 50 lah istilah, masih di bawah 50 atau 45-an kurang. Nah, pada waktu bertemu dengan saya pertama kali, bukan beberapa tahun ya, istilahnya 1 tahun lebih dikit lah istilahnya, itu dia ketemu sama saya, dia bertanya, Ustadz, istri saya kena kanker payudara, jelas sekali kanker payudara, umurnya berapa, sekian. Jadi pada waktu itu 45 naik dikit lah istilahnya. Nah, saya kan ada catatan bahwa umur di 45 atau naik sedikit atau di bawah 45, kalau dia sakit, insya Allah urusannya ini adalah dosa dengan orang tua, karena penyakit kanker ini termasuk penyakit yang sulit sekali diobati sebenarnya. Jadi ini insya Allah dengan orang tua ini dosa. Saya tanya waktu itu, kamu menyimpan marah dengan orang tua? Iya. Dengan siapa? Dia cerita, dengan ibu.